Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dwi Kurniawati dari Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi kelas BUN 6A semester 6. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknologi produksi pasca panen. Saksikan videonya. Panen adalah suatu kegiatan dalam mengambil hasil perkebunan atau produksi tanaman kelapa sawit dalam bentuk TBS atau tandan buah segar. Pasca panen merupakan suatu kegiatan penanganan tahap akhir dalam budidaya, yaitu untuk mengelola hasil perkebunan untuk menjadi minyak kelapa sawit. Panen dilakukan ketika buah TBS atau tandan buah segar sudah matang atau sudah berubah warna dari hitam pekat menjadi berwarna merah mengkilat atau buah berwarna orange. Kriteria matang buah: yang pertama, tidak ada buah membrondol, buah berwarna hitam pekat yaitu sangat mentah. Yang kedua, buah berwarna hitam kemerahan yaitu mentah. Yang ketiga, buah luar membrondol, buah berwarna kemerahan atau kurang matang. Yang keempat, buah luar membrondol, buah berwarna merah mengkilat yaitu matang. Yang kelima, buah luar membrondol, buah berwarna orange atau matang. Yang keenam, buah luar membrondol, buah berwarna dominan orange lewat matang, yaitu lewat matang. Yang ketujuh, buah bagian dalam yaitu membrondol, yaitu lewat matang. Adapun alat yang harus digunakan pemanen adalah yang pertama ada dodos dan egrek. Yang kedua ada angkong, yang ketiga ada gancu, dan yang keempat ada kampak. Adapun APD yang digunakan yaitu ada helm, ada kacamata, ada sarung tangan, dan ada sepatu boot. KBM atau kerapatan buah masak merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui buah yang akan dipanen esok hari. Adapun tujuan dari KBM atau kerapatan buah masak yang pertama yaitu untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja yang dilakukan besok, dan yang kedua yaitu untuk menentukan kebutuhan truk atau transportasi yang akan digunakan esok hari. Adapun dengan pengecekan KBM atau kerapatan buah masak, yaitu diperiksa oleh mandor panen itu sendiri. Adapun cara perhitungan KBM atau kerapatan buah masak yang pertama yaitu kita harus menghitung dari row 5, 25, 45 dan seterusnya. Dan yang kedua yaitu syaratnya brondolan harus ada 1-3 di piringan. Adapun cara penghitungan KBM sebagai berikut. Rotasi panen adalah putaran panen yang dilakukan antara terakhir waktu panen dan akan panen selanjutnya di tempat pemanenan yang sama. Rotasi panen ini dilakukan dalam 7 hari. Tujuan dilakukan rotasi panen adalah agar menjaga mutu buah dan kualitas buah yang akan dipanen, sehingga tidak mengakibatkan buah terlalu masak atau lewat matang. Jika dilakukan rotasi panen terlalu cepat, akan mengakibatkan banyak buah yang tidak bisa dipanen atau pemanenan mengambil buah mentah karena tidak ada buah yang masak. Ini disebabkan oleh penurunan potensi buah atau menjadi trak buah. Pemanenan dilakukan di pagi hari
Mengapa harus di pagi hari? Karena agar buah yang telah dipanen langsung diantar ke pabrik di hari itu juga, agar tidak meningkatnya ALB atau asam lemak bebas. Pemanenan adalah kegiatan pemotongan pelepah untuk mengambil buah kelapa sawit dalam bentuk tandan buah segar yang sesuai dengan kriteria buah masak. Setelah itu penurunan buah kelapa sawit yang sudah masak. Itu pelepah dipotong menjadi 2 bagian atau 3 bagian. Setelah dipotong, diletakkan di gawangan mati dan harus tersusun rapi. Tandan buah tidak boleh panjang. Tandan buah harus dipotong menjadi 2 cm. Kemudian brondolan yang sudah berjatuhan di piringan akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung. Setelah melakukan pemanenan atau pemotongan buah TBS tandan buah segar, yaitu langsung diangkut menggunakan angkong atau dilangsir menggunakan kereta. Kemudian disusun dalam satu baris 5 buah. Adapun tahap selanjutnya yaitu mengantarkan buah ke TPH dengan dalam satu baris, yaitu 5 ke belakang. Mengapa harus 5 ke belakang? Karena agar mempermudah penghitungan. Adapun pemotongan pada tangkai buah TBS ini berbentuk huruf P atau cangkem kodok agar jika dibawa ke pabrik dia tidak menyerap banyak minyak. Kemudian TBS akan diberi nomor, yaitu nomor pemanen agar mempermudah siapa yang memanen ancak tersebut. Dan nanti akan diperiksa oleh mandor ancaknya apakah ada TBS yang belum dipanen atau brondolan yang tertinggal. Buah yang sudah tersusun di TPH maka akan dilakukan sortasi oleh mandor panen sebelum buah diangkut ke dalam dump truck. Selain menggunakan dump truck dan traktor, di PT Lonsum Bungara Estate juga menggunakan katrol. Mengapa menggunakan katrol? Karena di daerah berbukit. Bertujuan untuk mempermudahkan pemanen membawa buah dari lokasi ancak pemanen ke tempat yang bisa dijangkau oleh dump truck. Jika di jalan yang susah, dump truck tidak bisa masuk ke dalam, maka solusinya diangkut dengan traktor untuk memudahkan pengangkutan buah dari jalan yang susah. Setelah semua buah sudah masuk ke dalam dump truck, maka buah akan diantar ke pabrik PKS di hari itu juga. Sebelum buah kelapa sawit diantar ke pabrik, dump truck akan dilakukan penutupan dengan menggunakan terpal, dan terpal yang telah dibentang tidak lupa juga diikat agar tidak terbang. Dilakukan penutupan terpal ini memiliki tujuan, yaitu agar buah tidak terjatuh dan buah tidak terkena hujan yang menyebabkan buah menjadi berat saat ditimbang di pabrik, dan yang kedua menyebabkan ALB atau asam lemak bebas menjadi meningkat yang mengakibatkan kerugian pada
pabrik. Proses pengolahan buah TBS menjadi minyak kelapa sawit. Saat dump truk tiba di pabrik, maka dump truk akan ditimbang menggunakan jembatan timbang. Kemudian menuju ke grading atau sortasi. Proses pemeriksaan ini paling penting untuk terjaganya kualitas dari tingkat kematangan buah kelapa sawit sesuai SOP yang ada di pabrik. Ini dapat mempengaruhi rendemen minyak ALB, asam lemak bebas. Setelah itu, masuk ke tempat pengumpulan sementara atau loading range. Kemudian, buah dimasukkan ke dalam lori untuk proses sterilizer, yaitu perebusan buah kelapa sawit untuk mengurangi asam lemak bebas atau ALB dan kadar air, serta dapat melunakkan buah kelapa sawit dengan waktu 85 menit dalam satu lori masuk 170 janjang. Kemudian lori menuju clipper, fungsi untuk menumpahkan buah sawit yang telah direbus tadi. Kemudian menuju ban conveyor, berfungsi untuk membawa tandan kosong dari stasiun tracer yang memisahkan buah dari janjangan sawit menuju ban press untuk memeras sisa minyak dan air pada tandan kosong, kemudian dibawa ke fluid elevator menuju ke stasiun digester press, berfungsi untuk melumatkan menggunakan pisau pengaduk untuk memisahkan daging buah dan biji daging buah sawit yang telah dicincang, diperas di screw press untuk memisahkan minyak kasar dari serat-serat dalam daging buah yang dialirkan ke centrifuge tank, berfungsi untuk menampung pasir. Selanjutnya, di dalam vibrating screen menghasilkan getaran dan membantu pada proses pemisahan cairan atau proses penyaringan padat atau serabut-serabut, sehingga dapat diperoleh minyak sawit yang berkualitas. Partikel-partikel yang lolos diendapkan di crude oil tank. Classification setting: tank minyak dipisahkan dan air dari kotoran kemudian dialirkan ke oil tank yang berfungsi sebagai tempat sementara minyak sebelum diolah di purifier atau memurnikan minyak dari kotoran dan air. Kemudian vacuum dryer berfungsi untuk mengurangi air pada minyak produksi. Kemudian ke stasiun storage tank berfungsi sebagai penyimpanan minyak sementara, lalu minyak produksi akan dipasarkan. Sekian video dari saya mengenai teknologi produksi pasca panen. Semoga bermanfaat. See you.